Ini kita akan satukan, kita akan sampaikan seperti itu, karena memang tentu berbeda ya kalau efek. Menpora permudah kinerja Sintayong di Timnas Indonesia. Menpora RI Zainuddin Amali menyebut gelaran Liga 1 2022-2023 berjalan dengan baik hingga saat ini. Dia yakin lancarnya kompetisi tersebut bisa mempermudah pekerjaan Sintayong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia. Pasalnya, kondisi fisik para pemain tim Merah Putih bisa ikut terbantu berkembang jika Liga dijalankan. Hal ini yang belakangan dikeluhkan oleh Sintayong karena kesulitan dalam meningkatkan kondisi fisik anak asuhnya. Kebugaran pemain disebut menurun karena Liga 1 2022-2023 tertunda selama 2 bulan akibat tragedi Kanjuruhan pada awal Oktober 2022. Padahal Timnas Indonesia memiliki jadwal turnamen penting tahun depan. Pelatih Sintayong ketika membawa pemain Timnas Indonesia U20 di Spanyol menyampaikan ke saya, banyak pemain yang kondisinya turun akibat terhentinya kompetisi selama 2 bulan. Oleh karena itu, kompetisi Liga 1 yang sekarang bergulir sekarang ini akan memiliki dampak terhadap persiapan pemain, ucap Zainuddin Amali. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U20 akan mengikuti turnamen akbar Piala Dunia U20 2023. Hal ini menjadi momen perdana bagi Garuda Nusantara lewat status tuan rumah. Selain itu, mereka juga akan menatap Piala Asia U20 2023. Adapun di Timnas senior saat ini, Sintayong tengah mempersiapkan penggawanya untuk Piala AFF 2022. Selanjutnya, mereka akan menatap Piala Asia 2023 juga tahun depan. Ini menjadi tugas besar Sintayong membawa pasukan Garuda tampil gemilang nantinya. Kelemahan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Pertama, sektor lini depan. Cedera yang menimpa Dimas Derajat membuat Sintayong memanggil Ilyas Spasojevic untuk mengisi ujung tombak skuad Garuda. Hal itu tak terlepas dari performanya di Liga 1 yang cukup konsisten. Musim lalu, Spaso mengakhiri kompetisi dengan membawa Serdadu Tridatu juara dan merebut gelar top skor. Meski tajam di kompetisi lokal, kontribusi Spaso untuk level internasional bersama Timnas Indonesia masih terbilang minim. Kedua, faktor stamina. Ketahanan fisik atau stamina selalu menjadi masalah klasik yang harus dibenahi oleh setiap pelatih Timnas Indonesia. Ciri khas permainan skuad Garuda yang mengandalkan kecepatan membuat stamina para pemain bertahan hanya di babak pertama. Apalagi para pemain yang sedang mengikuti pemusatan latihan atau TC saat ini cukup lama mengalami rehat dari kompetisi lokal Liga 1 akibat ditunda karena tragedi Kanjuruhan. Sehingga fisik para pemain perlu digenjot untuk kembali 100%. Tak heran jika pelatih asal Korea Selatan ini masih mengagendakan latihan fisik. Ketiga, organisasi permainan. Terhentinya kompetisi Liga 1 dalam beberapa pekan bahkan hampir 1 bulan lebih membuat para pemain harus lama beristirahat. Bagi pesepak bola, hal itu tentu akan mengganggu performa mereka karena harus kembali beradaptasi di lapangan. Hal itu yang juga jadi kendala para pemain saat bergabung ke Timnas Indonesia. Para pemain masih harus belajar memahami organisasi permainan yang diharapkan oleh Sintayong. PSSI kumpulkan data pemain keturunan Indonesia dari Amerika hingga Timur Tengah. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong bisa dikatakan terus gencar mencari pemain keturunan. Para pemain keturunan tersebut diharapkan mampu menambah kekuatan Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023 nantinya. Situasi ini pun membuat PSSI membentuk utusan buat mencari pemain-pemain keturunan berkualitas dan pastinya yang dibutuhkan tim pelatih. Untuk mempermudah pencarian pemain keturunan, Hamdan Hamidan mengaku telah mengembangkan database. Dalam pengembangan data ini tak hanya Liga Belanda saja yang didata, ia juga memasukkan beberapa negara lainnya. Menurutnya, selama ini memang soal naturalisasi pemain keturunan lebih banyak dari pemain Belanda, karena memang memiliki sejarah dengan Indonesia. Namun, dalam pencarian pemain keturunan dan demi kemudahan, Hamdan mengatakan PSSI mulai mendata dari berbagai negara seperti Amerika hingga Timur Tengah. Setelah database terkumpul itu, nantinya pelatih asal Korea Selatan akan melakukan riset lagi.
Dari nama-nama yang ada, nantinya tim pelatih akan melihat dan baru akan diputuskan pemain mana yang diminati. Meski diminati oleh Sintayong pun belum menjamin bakal langsung dipakai. Sebab mantan pelatih timnas Korea Selatan itu nantinya akan melihat kualitas pemain melalui trial juga. Hamdan menegaskan bahwa Sintayong memang memasang standar tinggi untuk pemain keturunan yang akan dinaturalisasi ini, sehingga tidak boleh asal, apalagi pemain titipan itu dipastikan tidak ada.